Salam, selamat sore para perempuan yang Tuhan kasihi. Sore hari ini kita kembali bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur dan sukacita kita atas setiap kasih, cinta, dan pemeliharaan Tuhan yang nyata kepada kita sekalian. Oleh karena itu, ibu-ibu, para perempuan yang Tuhan kasihi, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan bagi kita sore hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu sebab di kesempatan Jumat hari ini kami dapat kembali bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi mendengarkan dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Sekalipun kami mendengarkannya dan menghayatinya dari rumah kami masing-masing, kami percaya itu tidak akan pernah mengurangi sukacita kami untuk menyambut, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan hendak sampaikan. Berkatilah kami yang mendengarkannya, berilah kami telinga yang dengar-dengaran, berilah kami juga hati yang taat dan terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terlebih berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan berita itu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kemurahan dan kebaikan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, bersabdalah, kami menantikannya dengan setia. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, para perempuan yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Injil Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagian tersebut untuk ibu-ibu, para perempuan sekalian yang Tuhan kasihi. Matius 14 ayat 1 sampai 12 berkata, Yohanes Pembaptis dibunuh. Demikian judul perikop kita pada pemberitaan firman sore hari ini. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya.
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikian ibu-ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar sore ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, jika kita menjadi saksi dari orang lain yang melakukan sebuah kesalahan, jika kita sebagai perempuan melihat seseorang melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan, bahkan melawan aturan serta tatanan kehidupan umum di masyarakat, apakah yang akan dilakukan oleh kita? Adakah kita berani menegur seseorang yang jelas-jelas melakukan kesalahan dan kita melihat langsung kesalahan itu? Bahkan kesalahan itu bukan hanya tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku, tetapi juga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Akankah kita terpanggil untuk menasehati, menegur orang yang bersangkutan? Hemat saya pilihannya pasti dengan berbagai pertimbangan. Jika dia adalah teman sebaya kita, sederajat dengan kita, atau mungkin dalam bahasa sederhana selevel dengan kita, kita berani mengingatkan, kita berani menegur, kita berani menasehati. Tapi jika yang melakukan pelanggaran dan kesalahan itu adalah seseorang yang punya jabatan, seseorang yang punya kedudukan, seseorang yang secara usia lebih matang dari kita, akankah kita menegurnya juga? Akankah kita menasehatinya juga? Mungkin kita akan berkata, saya akan pikir-pikir dulu. Daripada ada apa-apa dengan saya, lebih baik saya pikir-pikir dan saya cari aman. Ibu-ibu yang Tuhan kasih, itulah realitas hidup kita. Itulah kenyataan yang bisa kita jumpai di tengah-tengah kehidupan ini. Kita bisa saja menegur seseorang yang melakukan kesalahan ketika orang itu tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, dan mungkin secara usia lebih di bawah kita atau sebaya dengan kita. Tapi sebaliknya, ketika orang itu adalah di atas kita, lebih matang dari kita usianya, punya jabatan, punya kedudukan, kita akan cenderung menahan diri. Lebih baik memilih rasa aman ketimbang ada apa-apa dengan kita. Inilah yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis menyaksikan, melihat ada perilaku yang tidak benar, ada perilaku amoral yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh pemimpin wilayah pada waktu itu, pemimpin yang sedang berkuasa, pemimpin yang punya kewenangan, Yohanes Pembaptis tidak segan-segan untuk menegur. Yohanes Pembaptis tidak segan-segan untuk menasehati, bahkan menyampaikan teguran keras. Karena bagi Yohanes Pembaptis, kebenaran adalah kebenaran. Yang benar harus tetap ditegakkan ketika itu salah. Ketika itu tidak benar, siapapun itu harus mendapatkan teguran, harus dinasehati, harus diingatkan. Dan Yohanes Pembaptis melakukan hal itu terhadap Herodes, pemimpin wilayah Galilea dan Perea.
Oleh karena di mata Yohanes Pembaptis, bahkan secara umum kita tahu apa yang dilakukan oleh Herodes saat itu adalah keliru. Jelas-jelas salah. Ketika ia memperistri Herodias, istri saudara laki-lakinya, yakni istri Filipus, jelas itu tindakan yang tidak benar. Jelas itu tindakan yang amoral. Jelas itu tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka dengan berani Yohanes Pembaptis menegur Herodes dengan berkata bahwa tidak halal apa yang dilakukan oleh Herodes itu. Rupa-rupanya, ibu-ibu, saudariku yang Tuhan kasihi, teguran Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Herodes itu tidak halal, dengan cara mengambil istri saudara laki-lakinya menjadi istrinya, itu mendatangkan sakit hati. Sakit hati untuk Herodes, sakit hati juga untuk Herodias. Rasa sakit hati itu disimpan dalam-dalam. Bahkan rasa sakit hati itu tertuang dalam sebuah aksi dan reaksi. Ketika kemudian Herodes memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk menangkap dan memenjarakan Yohanes Pembaptis, menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang punya kekuasaan tidak suka dia ditegur, tidak mau ia dinasehati. Tindakan dan perbuatannya tidak boleh dipandang salah, sehingga sekalipun itu benar salah menurut ketentuan yang berlaku, maka jelas orang yang menegurnya adalah yang salah, karena yang ditegur adalah pemimpin yang punya kekuasaan. Herodes telah menyalahgunakan kekuasaan. Herodes telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis dengan berani menegur, sekalipun yang ditegur adalah orang yang punya kekuasaan. Yohanes Pembaptis tidak ingin seseorang yang dipercaya memegang kekuasaan menyalahgunakan kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Ibu-ibu dan saudariku yang Tuhan kasihi, beranikah kita seperti Yohanes Pembaptis? Maukah kita bertindak seperti Yohanes Pembaptis, benar-benar menegakkan kebenaran ketika memang itu benar menurut tatanan masyarakat, menurut aturan yang berlaku, menurut norma yang ada di tengah-tengah kehidupan kita? Beranikah kita menegur? Beranikah kita bertindak? Atau justru kita kembali memilih rasa aman? Yohanes Pembaptis mengambil resiko. Sekalipun yang ditegur adalah sekelas Herodes, pemimpin wilayah Galilea dan Perea, punya kekuasaan, punya kewenangan, ia tetap melakukannya dengan segala resiko. Karena dia berpikir kebenaran harus tetap menjadi barisan depan kehidupan orang banyak, termasuk kehidupan dirinya dan para pemimpin yang tengah diberikan kesempatan memimpin. Resiko itu diambil oleh Yohanes Pembaptis. Konsekuensi itu sudah menjadi bagian dari konsekuensi logis seseorang yang mau menegakkan kebenaran, seseorang yang mau menegakkan kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Resikonya pasti akan selalu ada. Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan ini, sadar atau tidak, kita juga berjumpa dengan kenyataan di mana kita bisa saja melakukan kekeliruan dan kesalahan. Ketika kita melakukan kekeliruan dan kesalahan,
Lalu kemudian kita ditegur, diingatkan, dinasehati orang lain. Marahkah kita? Tersinggungkah kita? Mengucapkan sumpah serapakah kita? Seharusnya kita belajar. Jika kita mau lebih baik, jika kita mau hidup ini jauh lebih mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita, maka saat kita melakukan kekeliruan, saat kita melakukan kesalahan, lalu kemudian kita ditegur dan diingatkan orang lain, itu menjadi alat untuk kita koreksi diri. Itu menjadi alat untuk kita memperbaiki diri. Harusnya kita berpikir positif. Ternyata masih ada orang yang memperhatikan saya. Ada orang yang masih menyayangi saya, sehingga saya tidak terus-terusan terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan yang berulang-ulang. Bukan sebaliknya. Kita marah, kita tersinggung, kita memaki-maki, bahkan kita mengucapkan sumpah serapah kepada orang yang mengingatkan kita, kepada orang yang menegur kita, kepada orang yang menasehati kita akibat kesalahan yang kita buat dan kita lakukan. Jangan marah, jangan tersinggung jika kemudian kita diingatkan orang, tapi berpikirlah positif bahwa orang masih sayang sama kita. Orang masih menginginkan kita memiliki kehidupan dan masa depan yang jauh lebih baik. Pelajaran pertama dari Herodes. Pelajaran kedua dari Yohanes Pembaptis. Segala sesuatu dalam hidup ini, saudariku, kaum perempuan yang Tuhan kasih, selalu ada risiko. Apa yang menjadi keputusan dan pilihan kita pasti akan ada konsekuensinya. Jika sebagai seorang murid Kristus, jika sebagai seorang pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menegakkan kebenaran, tegakkanlah itu bukan menurut ukuran kita, tetapi berdasarkan apa yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi perintah firman Tuhan itu sendiri. Ada risiko memang, tapi untuk sebuah kebenaran kita harus berani mengambil risiko itu. Karena kita percaya kebenaran harus tetap menjadi bagian yang ditegakkan. Kebenaran harus menjadi bagian yang tetap menjadi barisan depan dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga, kita kembali belajar dari Herodes. Jika saudariku yang Tuhan kasihi diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, diberikan kesempatan untuk punya posisi dan kedudukan lebih tinggi dari orang lain, ingatlah, pergunakan kesempatan itu dengan baik dan jangan salah gunakan kekuasaan, kewenangan yang diberikan kepada kita. Kekuasaan, kewenangan, kedudukan dan jabatan yang dipercayakan kepada kita adalah amanah untuk kita melanjutkannya sebagai karya pelayanan kita bagi sesama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita belajar dari Herodes. Kekuasaan harusnya menjadi alat untuk melayani orang lain. Kekuasaan harusnya menjadi alat untuk membantu orang lain keluar dari pergumulan, dari masalah, dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Yang keempat, mari kita juga belajar dari Herodias yang menyimpan dendam untuk berlama-lama. Betapapun kita kecewa akan teguran seseorang, akan nasihat orang lain, maka jangan pernah kita menyimpan dendam untuk waktu yang cukup lama, karena itu tidak akan memberikan ketenangan, itu tidak akan memberikan sukacita, dan itu tidak akan mendatangkan sejahtera bagi kita. Itu hanya akan membuat kita semakin kecewa, semakin terpuruk, dan semakin sakit hati. Tapi dengan kita berpikir positif, dengan kita belajar untuk
memikirkan hal-hal yang baik. Justru teguran itu akan membuat kita memiliki energi yang positif untuk bangkit memulai sesuatu yang baru, yang lebih baik, yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah semuanya itu dengan keyakinan dan bimbingan kuasa Allah di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Karena kita percaya kita dipanggil bukan untuk mencari aman bagi diri sendiri, tapi kita dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera Allah, sekalipun itu punya resiko. Amin. Para perempuan yang Tuhan kasihi, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita dapat menghimpun persembahan kita dari tempat kita masing-masing, lalu kemudian pada hari Minggu dapat diantar ke gereja atau dititipkan kepada komisi untuk kemudian diserahkan kepada majelis jemaat dan dikelola sebagaimana keperluan Komisi Pelayanan Perempuan. Kini mari kita mengakhiri renungan kita sore hari ini dengan kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Kami diingatkan kembali akan peran, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Ada panggilan kami untuk mengingatkan dan menegur sesama ketika mereka melakukan kesalahan. Sekalipun itu punya resiko, tapi kami harus melakukannya karena kami dipanggil bukan untuk rasa aman diri sendiri, tapi kami dipanggil untuk menghadirkan kebenaran menjadi bagian yang mengawal dan memimpin kami dalam hidup ini. Ajar kami untuk tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah jika kami diingatkan dan ditegur sesama kami. Ajar kami untuk berpikir positif bahwa saudara kami, rekan kami, teman kami justru menyayangi kami supaya kami bisa berbuat lebih baik. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Berkatilah mereka, berkatilah usaha-usaha yang dilakukan supaya itu mendatangkan kesembuhan. Berkatilah Komisi Perempuan dalam pelayanan yang dilakukan, betapapun saat ini masih ada situasi yang tidak mudah bagi kami untuk berkarya, tapi kami percaya campur tangan Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk terus melakukan tugas panggilan kami dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami. Berkatilah mereka yang terus mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami yakin, kami percaya bahwa satu saat nanti pada waktu yang Tuhan telah tentukan, semua akan berjalan dalam keadaan yang normal, sekalipun itu dalam wujud normal baru. Tuhan, kami memohon kepadamu, berkatilah keluarga kami, suami kami yang tengah melanjutkan tugas dan aktivitas, anak-anak kami yang tengah menempuh studi, supaya mereka semua dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik, mereka dapat meraih cita-cita mereka sebagaimana yang menjadi harapan dan kerinduan mereka bersama. Kami akan melanjutkan aktivitas kami bersama keluarga. Tuhan sertai dan berkatilah supaya aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan ampunkan kami Tuhan jika dalam upaya kami mendengarkan firman Tuhan saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni hamba-Mu jika hamba-Mu juga dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan di dalam Yesus bersama-sama kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian para perempuan yang Tuhan kasihi, renungan kita sore hari ini. Tuhan memberkati kita.